karena sebenarnya di kehidupan nyatanya dia, uh, gue melihat dia adalah orang yang bisa bangkit dari failure-nya sebelumnya, fokus, konsisten, disiplin. Yang gue highlight adalah kata disiplinnya sebenarnya. Dan disiplin itu dimulai dari sesuatu yang lo nggak harus set sesuatu yang besar, tapi set dari sesuatu yang kecil dulu gitu. Oke, selamat datang di konten terbaru kita, yaitu Newscube by Bang Saku. Di mana konten ini kita akan mengupas kisah-kisah inspiratif dari para solopreneur, di mana mereka sukses membangun sebuah bisnis, tapi ada ceritanya jatuh bangunnya, kenapa bisa seperti itu. Nah, di episode pertama, kita akan langsung ngobrol sama salah satu founder Tenis Koi. Ada yang suka main tenis di sini? Warga Bang Saku? Nah, di episode pertama ini kita akan langsung ngobrol sama yang namanya Mas Rizky. Seperti apa ceritanya? Let's go, check it out. Oke, nama gue Rizky, gue founder dari Tenis Koi, komunitas tenis yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Mungkin bisa dibilang sebagai salah satu dan bisa dibilang juga sebagai pionir komunitas tenis yang ada di Jakarta dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Sebenarnya lebih karena hobi sih awalnya. Jadi ya, gue mulai main tenis itu di kira-kira 3 tahun yang lalu. Waktu gue memulai tenis, gue nggak punya olahraga dan atau hobi olahraga yang konsisten. Setelah gue main tenis, ternyata olahraga ini cukup bikin gue tertarik dan mau menghabiskan waktu dan juga effort untuk belajar lebih banyak tentang si olahraga tenis ini. Seiring berjalannya waktu, olahraga ini lumayan bikin gue mengubah lifestyle gue sendiri, dan akhirnya gue berpikir kenapa nggak gue mencoba untuk menyebarkan istilahnya gaya hidup dan juga hobi yang menuju hidup lebih sehat ini ke orang banyak. Yeah. Oke, sebenarnya ya itu balik lagi dari hobi dan dari pemikiran gue bahwa si olahraga dan hobi dan minat ini bisa disebarluaskan lebih jauh lagi. Intinya kan bagaimana menyebarkan positivity itu, Pak. Awalnya di situ. Ketika gue memulai, itu belum kepikiran untuk melihat peluang bisnis ataupun usaha dari hobi ini. Tapi kira-kira mungkin sekitar 3-4 bulan setelah dijalani, peluang itu ada. Karena kan gini, waktu gue menjalankan ini kan itu lagi di tengah pandemi COVID ya, tahun 2021. Jadi kira-kira COVID masih baru jalan 1 tahun kurang lebih waktu itu. Nah, banyak dari pelaku usaha di semua bidang ya, nggak cuma olahraga aja, tapi hampir semua bidang itu terdampak krisis ekonomi secara menyeluruh, gitu kan. Ya termasuk pelatih tenis, pengelola lapangan tenis, ballboy, dan hampir semua stakeholder yang ada di olahraga ini. Dari situ gue berpikir bagaimana caranya bisa juga memberikan dampak yang positif secara ekonomi kepada si stakeholder tenis ini gitu. Ya pelatihnya, ballboynya, pengelola lapangan, dan lain sebagainya. Karena ketika gue mulai membangun ini kan dimulai dari minat dan hobi ya. Yang coba gue bangun adalah ketertarikan dan minat dari si masyarakatnya dulu. Ketika ini sudah muncul, ternyata di situ terbentuklah pasar.
ya kan? Dari terbentuk pasar ini yang terus gue coba sambungin dengan ketersediaan opportunity tadi, peluang tadi. Ya dari situ mulailah muncul potensi-potensi usaha yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah bagaimana giving back ke si stakeholder tenis ini ya, pelatih dan Boboy, pengelola lapangan. Karena pada saat itu gue melihatnya yang sangat lebih membutuhkan ya mereka gitu. Gue sekedar menyambungkan pasarnya atau potensi pasarnya waktu itu belum terbentuk banget ke ketersediaan supply-nya, so to say gitu. Kalau di Jakarta jadi gini, waktu gue mulai main tenis dulu lebih susah nyari temen main tenis daripada nyari lapangan. Tapi kalau sekarang fast forward ke 3 tahun kemudian itu lebih susah nyari lapangan daripada nyari temen main tenis karena ya hampir semua orang mungkin sekarang main tenis, artinya ketersediaan lapangannya juga semakin jarang. Nah, kalau nanya jumlahnya berapa, gue nggak tahu pasti angkanya, tapi mungkin kalau gue bisa kasih gambaran kasar, overall di Jakarta aja ya, 100 lebih sih mungkin ada, itu klub dan komunitas. Dan itu macam-macam, ada yang emang fokusnya untuk beginner aja, ada yang fokusnya untuk intermediate yang lebih mengarah ke kompetisi, ada yang untuk recreational, kayak kalau di tenisku kita lebih sebenarnya untuk semua ya, ada untuk semua, tapi kita memang fokusnya lebih banyak newbie dan beginner gitu, karena kita melihat potensinya memang dari awal kita memposisikan diri si tenisku ini sebagai sebuah jalan tol lah buat orang-orang yang mau main tenis, karena kita udah provide pelatih, kita provide lapangan, kita provide toolsnya, raket dan lain sebagainya. Orang tinggal bawa badan aja untuk bisa main tenis. Semuanya udah dipikirin, tenisku udah provide itu, facilitate semuanya. Jadi harapannya nggak ada lagi halangan atau barrier untuk orang main tenis. Kurang lebih sih kayak gitu. Jalan 3 tahun, jumlah anggotanya mungkin kalau di tenisku sendiri kita lihat based on jumlah member yang ada di Telegram dan WhatsApp itu sekitar 8.000 lebih orang. Enggak sih, mungkin karena gue udah terbiasa dengan kegagalan. Jadi failure story gue lebih banyak daripada success story, dan bisa dibilang tenisku ini sebagai salah satu success story-nya gue. Jadi ketika gue menemukan potensi untuk bisa membesarkan tenisku ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, bukan cuma sekedar komunitas, tapi menjadi sebuah brand, menjadi sebuah IP, intellectual property, gue udah all in buat si tenisku gitu. Jadi makanya ketika gue udah berani untuk all in untuk tenisku, gue udah nggak takut lagi untuk gagal di situ sebenarnya. Berarti ada disiplin ya? Iya pasti. Disiplin, konsistensi. Yes, tapi nggak relate sama tenis sebenarnya. Iya. Lebih ke apa? Figurnya ada di justru itu public figure. Dan gue tahu pasti lo juga tahu orangnya, Robert Downey Jr. Iron Man di cerita Marvel gitu ya. Karena sebenarnya di kehidupan nyatanya dia, gue melihat dia adalah orang yang bisa bangkit dari failure-nya sebelumnya untuk ada di titik dimana dia sekarang. Jadi menurut gue orang-orang atau sosok-sosok inspirator seperti dia, ketika terutama orang-orang yang udah pernah mengalami masa-masa terburuknya dan dia bisa bangkit lagi, ketika dia bangkit itu biasanya dia benar-benar ada di fase yang bisa menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan itu
perjuangan terberatnya adalah ketika dia bisa bangkitnya itu. Karena ketika kita ngelihat dia ada di fase sekarangnya, ketika kita ngelihat dia ada di fase suksesnya dia, superstarnya dia sekarang, itu kita kadang overlook hal-hal yang sebenarnya udah dilalui jauh sebelum itu gitu. Nah, karena gue ngikutin ceritanya dia, jauh sebelum dia sukses sekarang, dia pernah ngalamin masa-masa yang penuh dengan kegagalan, yang personally affecting kehidupan pribadinya dia, dan gue tahu itu sulit untuk dia bisa rebound gitu ya. Nah, gue melihat orang-orang seperti itu yang jatuh, gagal, bangun lagi, jatuh, gagal, bangun lagi, jatuh, gagal, bangun lagi, itu motivasi gue. Tiga sih ya kuncinya: fokus, konsisten, disiplin. Itu mungkin terdengar umum, tapi mungkin dari tiga keyword ini yang gue highlight adalah kata disiplinnya sebenarnya. Dan disiplin itu dimulai dari sesuatu yang lo nggak harus set sesuatu yang besar, tapi set dari sesuatu yang kecil dulu gitu. Dan lakukan itu secara konsisten. Hal-hal kecil yang membuat diri lo melatih kedisiplinan itu, sesimpel dari kayak lo bangun tidur, lo beresin kasur lo, terus lo ngebangun sebuah pattern dalam hidup lo untuk bisa lo lakukan itu secara rutin gitu ya. Itu melatih lo untuk membangun kedisiplinan yang kecil untuk menuju disiplin yang lebih besar lagi. Nah, ketika lo udah bisa terbiasa untuk melatih disiplin kecil menuju ke disiplin besar, once lo udah terjun ke dunia usaha, memutuskan untuk jadi entrepreneur, ketika lo berhadapan dengan tantangan-tantangan yang baik itu tantangan kecil maupun tantangan besar, lo udah terbiasa. Itu sih paling. Terima kasih untuk waktunya. Thank you juga waktunya Bang Sapu. Kita main bareng, harus main bareng. Nanti kita latihan bareng, oke? Siap. Thank you.